Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali bersama Aljinaud Media Edu. Hari ini kita akan sedikit mengulas mengenai pembahasan program guru belajar seri asesmen kompetensi minimum atau AKM. Seperti apa? Mari kita simak uraian. Program guru belajar seri asesmen kompetensi minimum adalah merupakan suatu program yang memang sengaja dirancang untuk membantu para guru, kepala sekolah, pengawas baik SD, SMP, SMA ataupun SMK, kemudian juga SD luar biasa, SMP luar biasa, SMA luar biasa, dan PKBM sederajat dalam memahami tujuan dan konsep yang dibentuk dengan pelaksanaan asesmen nasional serta dapat menganalisis contoh asesmen literasi membaca dan numerasi pada asesmen kompetensi minimum. Untuk siapakah program guru belajar seri asesmen kompetensi minimum ini ditujukan? Program guru belajar seri asesmen kompetensi minimum ini memang sengaja ditujukan bagi semua guru, baik itu SD, SMP, SMA, SMK, kepala sekolahnya, pengawasnya, serta semua guru sekolah dasar luar biasa, SMP luar biasa, SMA dan SMK luar biasa, serta kepala sekolahnya dan peserta yang berasal dari pusat kegiatan belajar masyarakat atau PKBM yang sederajat dengan SMP, SD, SMA ataupun SMK. Seperti apakah pola guru belajar seri asesmen kompetensi minimum ini? Ada 3 pola. Yang pertama lebih fleksibel, 2 lebih mudah, 3 lebih kolaboratif. Lebih fleksibel dalam artian kita bisa menyesuaikan waktu pelaksanaan belajarnya dengan waktu luang yang dimiliki oleh Bapak Ibu guru, kepala sekolah ataupun pengawas. Kemudian lebih mudah karena mempelajari konten yang telah sedemikian rupa didesain dalam unit belajar yang lebih kecil sehingga akan lebih mudah untuk dipahami. Dan yang ketiga lebih kolaboratif karena ini merupakan satu wadah yang dapat digunakan sebagai tempat bersama untuk saling sharing, bertukar pikiran, bertukar pemahaman dengan sesama rekan guru, kepala sekolah ataupun pengawas, bahkan dari PKBM dapat belajar secara bersama-sama. Kita peroleh setelah mengikuti program guru belajar seri asesmen kompetensi minimum ini. Yang pertama, seorang guru yang mengikuti program guru belajar seri AKM ini akan peroleh pengalaman belajar yang seru. Yang kedua, pengalaman belajar sesama kepala sekolah, guru ataupun pengawas serta PKBM yang sederajat. Kemudian juga pemahaman terhadap asesmen kompetensi nasional serta sertifikat bimbingan teks banyak 32 jam pelajaran serta piagam penghargaan bagi mereka yang melakukan program pengimbasan. Dimaksud dengan overhead itu merupakan semua biaya yang
termasuk ke dalam komponen perhitungan HPP, tetapi terlibat secara tidak langsung dalam proses pembuatan suatu produk ataupun jasa, tetapi tetap berperan penting dalam keberhasilan menghasilkan produk. Misalnya untuk contoh biaya overhead, diantaranya biaya sewa kantor, biaya sewa peralatan, biaya depresiasi produk, biaya listrik, biaya air, yang seringkali tidak terdeteksi oleh para pemilik usaha, namun pengeluaran dari overhead ini ternyata sangatlah luar biasa. Oleh karena itu, perhitungan HPP harus direncanakan sedemikian rupa agar dalam menentukan harga pokok produk kita itu sudah mengcover biaya overhead. Tahapan program dari Guru Belajar Seri Asesmen Kompetensi Minimum. Yang pertama, tahapan BIMTEK merupakan tahapan bimbingan dan pelatihan AKM bagi semua guru, kepala sekolah, pengawas ataupun PKBM sederajat. Kemudian setelah melewati tahapan BIMTEK, maka memasuki tahapan selanjutnya, yaitu tahapan pembebasan berupa tahapan sosialisasi dan tahapan mengajak sesama rekan yang belum mengikuti kegiatan AKM ini. Dan sosialisasi ini dilakukan dengan membuat satu video yang di kontennya tadi kemudian diupload di YouTube, dan link tadi kemudian dijadikan bukti, salah satu bukti dari kegiatan penindasan yang dilakukan oleh peserta. Apakah tujuan dari penentuan HPP atau harga pokok produk? Ada 3 pihak yang memang mendapatkan manfaat dari penentuan HPP ini. Yang pertama untuk perusahaan, yang kedua investor atau kreditor, yang ketiga retailer atau pengecer. Tujuan HPP untuk perusahaan adalah dapat mengukur dan menganalisa efektivitas dan efisiensi penggunaan biaya pembelian dan tenaga kerja. Untuk investor atau kreditor itu bertujuan untuk menghitung nilai margin kotor serta berapa persentase pendapatan yang tersedia untuk menutupi biaya operasional. Sedangkan untuk retailer atau pengecer, tujuan penentuan HPP itu dapat menghitung margin kotor dan menentukan strategi promosi, diskon, promo, dan lain sebagainya berdasarkan besarnya margin tersebut. Kemudian untuk angkatan ke-6 masih ada lagi untuk jadwal 29 sampai 2 Februari, angkatan 7 3 sampai 7 Februari 2021, angkatan 8 sampai 12 Februari, angkatan 9 13 sampai 17 Februari, angkatan 10 18 sampai 22 Februari dan angkatan 11 23 sampai 27 Februari 2021. Segera daftarkan diri. Ayo belajar bersama AKM untuk meningkatkan sama-sama kompetensi kita dalam asesmen kompetensi minimum.